Ya, kemarin ada masalah pas saat perhitungan apa resep kita pil ya, pil dan serbuk ya, serbuk apa kapsul? Kapsul, Bu. Kapsul, Bu. Oke, ada masalah nggak? Ada kesulitan sebelum kita bahas? Oke. Agak bingung, Bu. Agak bingung ya. Oke, ya udah nggak apa-apa. Kita coba yang itu dulu ya. Kita bahas yang kapsul, lalu materi untuk pil sekilas, baru kita ke pilnya gitu ya. Bentar, saya buka dulu filmnya. Oke, sebentar. Oke, kita lihat punya siapa ya? Sarah deh. Jangan bosan sama Sarah, anggahan aja. Azahira kayak saya belum pernah cek. Azahira. Bentar ya. Rika, Putra. Azahira sudah upload belum? Soalnya ada 2 yang belum upload nih. Sudah, Bu. Oh, sudah. Saya mau ke Farizan aja deh, lihat Farizan dulu ya. Lihat Farizan. Nah. Apa ini? Ya. Oke, kita lewati dulu yang pil ya. Oke, kita sudah terlihat share screen-nya. Tulisannya bagus loh, Farizan. Oke, sudah kelihatan Farizan, mana Farizan? Buka kameranya, yuk Farizan. Kita mau bahas nih tugasnya Farizan. Farizan ada kan ya? Farizan, Zan. Ini belum ada lagi nih. Bukan benar. Ya, guys, biarin. Nanti yang disulkan habis Jumatan. Oke, metronidazol 125 ya, 125 mili, papaverina 25 mili, pronisnya setengah tablet. Itu tulisannya bagus, tapi scan-nya kurang jelas, jadi agak berbayang-bayang, kayak lagi cek mata ya. Oke, 3 kali sehari 1 bungkus. Saya minta sama siapa ya? Yang lagi terbuka kameranya untuk membantu menjawab pertanyaan. Sama Anita deh. Anita Hayatun Nufus, maaf Bu, ditutupin dulu Bu, biar adem. Iya, Ibu. Oke ya, kita. Nah, kalau 10 tahun itu berapa persen dibanding dosis lazim dewasa, Kak? 10 tahun, 60%. Oke, betul, 60% ya. Oke, kita lihat dulu. Oke, kita lihat yang ini. Iya. Oke, lanjut ya. Dosis lazim dewasa 5 sampai 10 kali sehari 500 sampai 750 mili. Ya. Oke, 5 sampai 10 kali. Ini benar 5 sampai 10 kali sehari? Enggak salah ya? Bener ya? Teman-teman yang lain. Jadi pengen ngecek. 500 sampai 750. 500 sampai 750-nya benar, tapi satu harinya 5 sampai 10 kali. 3 kali. 3 kali, Bu. Kenapa dia bisa sampai 5 sampai 10 kali ya? Nah, saya cek dulu resep aslinya.
Metronidazol. Metronidazol farmasetik dasar. Sebentar. Kapsul pil. Resep kapsul. Oke, saya stop share yang punyanya Farizan, saya share yang punya saya. Ya, ini ya benar resep ya. Nah, kita lihat dia kenapa pakai 5 sampai 10 kali. Farizan kalau udah ada kasih tahu berarti ya. Di dalam OOP terdapat banyak pilihan terapi metronidazol untuk terapi tertentu. Ditentukan sebagai amobiasis. Jangan-jangan dia bacain ini nih. Tuh. Ya, kayaknya dibacain itu. Satu kali pakai 500 sampai 750 mili. Tiap 8 jam sekali. Berarti berapa kali sehari tak? Florita. Kalau 500 sampai 750 mili tiap 8 jam. Berarti sehari berapa kali? Yo, berapa kali? Aduh. Gimana? Nih, lihat nih yang warna ini. Nih. Nih. Berarti sehari berapa kali? Enggak lah. Pusing gue ini. Berapa Florita? Kalau 8 jam, tiap 8 jam itu berarti sehari berapa kali? Tiga ya, Bu? 3. Kenapa 3? Dapat dari mana 3? 24 bagi 8, Bu. Betul, 24 jam dibagi 8. 3 kali sehari. Kayaknya Farizan salah menafsirkan. Farizan udah masuk belum, Farizan? Udah, Bu. Oh, udah. Farizan dapat, nah, tersangkanya sudah masuk. Farizan dapat 5 sampai 10 kali sehari dapat dari mana, Farizan? Kalau ini benar nih, Farizan. Tapi 5 sampai 10 kali sehari dapat dari mana? Yang saya share di jadwal, di tugas seperti ini bukan? Kayaknya kalau menurut saya Farizan terkecoh dengan ini. Ya. Ini dia, untuk 1 hari pakai 24 dibagi 8 jam berarti 3 kali sehari. Oke, 5 sampai 10 hari dapat dari mana, Farizan? Nggak tahu, Bu. Terus kamu ngerjain sendiri apa nyontek? Apa? Ngerjain sendiri. Sendiri. Terus jadi angka 5 sampai 10 hari, 5 sampai 10 kali seharinya Farizan dapat dari mana? Dari itu yang tadi kan nyari nih di internet kan. Nggak ketemu-temu. Pas ngeliat ada 5 sampai 10 hari, ya udahlah itu aja gitu. Oh iya. 5 sampai 10 hari berbeda dengan 5 sampai 10 kali. Jadi artinya kalau seperti ini kita harus minum obatnya 5 sampai 10 hari.
Ya, terus maaf, bentar. Kalau menurut yang ditulis Farizan seperti ini berarti sehari pasiennya minum 5 sampai 10 kali gitu. Padahal pas di situ dibilang tiap 8 jam. Ya. Tiap 8 jam itu artinya bentar. Tiap 8 jam itu artinya satu hari itu ada 24 jam ya. 24 jamnya kita bagi 8. Karena tiap 8 jam. 24 dibagi 8 itu berapa ya Farizan? 24 dibagi 8. 3. 3. Berarti sehari minum berapa kali? 3. 3. Ya, berarti sehari 3 kali ya. Oh. Oke, gitu ya. Oke. Nah, ini udah benar nih satu kalinya. 500 sampai 750 mili nih. Nih. Nah, harusnya satu harinya ini dikali 3. Berarti 3 dikali. Ya, 3 dikali 500, 3 dikali 750. Tapi benar sih. Ya, benar. Farizan sepertinya hanya salah melihat, tapi dia ngitungnya benar. Yang lebih aneh tuh caranya salah, tapi hasilnya benar di kelas yang lain ya. Jadi ketahuan kalau dia tuh mencontek kalau menurut analisa saya. Ya, lucu gitu caranya salah, tapi hasilnya benar gitu kan. Nah, itu kan yang jadi pertanyaan gitu ya. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke, kita coba kembali ke mana ya? Oke, seperti ini. Ya, jadi di sini dibilang untuk satu hari itu 24 dibagi 8 jam. Karena di situ dibilang tiap 8 jam. Tiap 8 jam. Nah, berarti 8 jam minum obat. Ya, 8 jam lagi minum obat lagi. 8 jam lagi minum obat lagi. Nah, karena satu hari itu ada 24 jam, kalau minumnya tiap 8 jam berarti pasien minum obat 3 kali sehari. Ya, karena satu kalinya 500 sampai 750 mili, berarti satu harinya tinggal dikali 3 aja, dapatlah ini. Dapatlah ini. 1,5 sampai 2,25 gram. Paham sampai sini? Arizan? Paham? Nah, oke, kita tetap ya kita cek punya Farizan ya, nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Nanti kalau sudah sudah sempurna, sudah lengkap, nanti bisa jadi guru atau jadi dosen. Oke. Ya, berarti satu kalinya 500 sampai 750 mili, oke. Tapi satu harinya 1.500 sampai 2.000, kan dia 3 kali ya. 2.250. Oke. Lalu untuk 10 tahun. Nah, untuk 10 tahun ini benar. 10 tahun dari dosis dewasa 300 sampai 450 mili benar. Lalu kalau untuk satu harinya berarti 60% dikali 1.500 sampai 2.250. Nah, berapa itu Farizan? Coba Farizan hitung. Kan prinsipnya Farizan udah paham. Cuma angkanya yang salah. 60% dikali 1.500 berapa? 60% dikali 2.250 berapa? Uh, 900 miligram, Bu. 900 sampai? Sampai 1.350. Oke. Nah, oke, ini dia. Jadi range satu kalinya ini ada di 300 sampai 450. Range satu harinya ada di 900 sampai 900 sampai 1.350 ya. Oke. Resep ada berapa resepnya? Metronidazole berapa? Resep
Bisa, Farizan? Di resep itu ada berapa di resep nih yang saya lagi share screen? Berapa dosis metronidazolnya? Dosis yang di resep, Bu. Itu 125 mg. Iya, 125 mg. Jadi kalau ditanya dosis pakainya berapa? Lihat di resep. Kalau dosis lazim kan tadi kita hitung ya. Kalau dosis pakai lihatnya di resep. Resepnya berapa? 125. Oke, berarti 125. Oke. Kalau diminumnya 3 kali sehari berarti 1 hari minum berapa? Jadi kan 1 kali minumnya 125 mili. 1 harinya minum 3 kali. Berarti kalau 1 kali minum 125, sehari minum 3 kali, berapa mili tuh? 375. Yang putus-putus Bu Tandi apa Farizan? Kayaknya saya deh, Bu. Nggak tahu deh. Berapa Farizan? 1 harinya? 1 hari 375, Bu. 375, betul. Oke, kita cek ya. Kita cek. Ya. Oke. Kita cek di sini. Nah, sebentar. Tadi dosis lazim satunya berapa mili? 1 kali. Nah, jadi 1 kali minum berapa? Yang untuk anak 10 tahun? 125. 125. Apakah 125 ada di antara range 300 sampai 450 mili? Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Kalau nggak ada berarti harus diapain? Usul kenaikan. Nah, dihitung dulu persentasenya. Yang Farizan hitung ya. 125 dibanding 300. Ini hasilnya berapa sih Farizan? 11 ya? Iya. 11 apa 41? Coba Farizan hitung. 125 dibagi 300 dikali 100. Kayaknya nggak mungkin 11 deh. Karena 125 dibagi 3. Oh, 41, Bu. Ya, 41 ya. 41,66. Mas tetap tak masuk range. Oke. Coba kita hitung yang 1 harinya. Dikali 3 tadi kata Farizan 375. Nah, 375 kita bandingkan dengan tadi berapa range 1 harinya masih ada yang ingat? 900 sampai 1.350. 1350 ya? Ya. Oke. Nah, ada nggak 375 di range 900 sampai 1350? Tidak ada. Ada? Nggak ada. Berarti sama kayak tadi. 375 kita bandingkan berapa persennya? Ini jangan pakai 1.500, tapi pakai 900. Berapa persen? 41,6. Sama ya, 41,6. Berarti MR nggak? MR apa TMR? TMR. TMR. Oke, saya sinyalnya kurang bagus kayaknya. Saya tutup kamera ya, izin tutup kamera ya. Oke, sebentar. Dari mana tuh share screen ya? Oke, tadi 1 kalinya TMR, 1 harinya juga TMR. Apa yang harus kita lakukan? Nah, apa yang harus kita lakukan? Kalau 2, ya usul untuk menaikkan dosis.
Kenapa dosisnya harus dinaikkan? Karena persentasenya cuma 40% saja. Ya. Oke, kira-kira mau dinaikkan jadi berapa ya? 300. Iya, 300 aja. Ya, kita sesuaikan dengan yang ini, yang paling kecil. 300. Kalau satu kalinya 300, masuk range nggak? Masuk, masuk. Masuk. Fariza nanti kalau usul kenaikan dosis jangan ambil yang paling tinggi. Ya, ambillah yang dosis terendah saja. Karena dengan dosis terendah saja, kita sudah bisa untuk dosis terapi. Ya. Jadi naikin jadi 300. Kalau satu kali minum 300, satu hari minum 3 kali, berarti berapa mili ya seharinya? Berarti berapa? 3 dikali 300 berapa? 900. 900 masuk range nggak? Masuk. Masuk. Jadi seperti itu. Nah, jadi usul kenaikan dosisnya 400. Jangan 4,5, tapi 300 mili. Ditambah hutang kemarin tuh Januari, Februari, Maret. Ya, oke. Oke, lanjut. Nah, ini jangan lupa nih. Ketika menaikkan dosis atau menurunkan dosis, jangan lupa diusul nih Farizan di sini. Nih. Bulan kemarin. Menaikkan dosis. Oke. Menaikkan. Oke, ini ya. Seperti ini. Salah. Mana ya? Enggak. Kenaikan dosis metronidazole. Oke. Nih. Di sini. Nih. Tulis di situ. Kenaikan dosis metronidazole menjadi 300 mg. Metronidazole. Itu ya. Oke, sekarang kita lanjut ke yang kedua. Yang kedua itu papaverin ya. Papaverin kita lihat. Papaverin HCl oke, papaverinnya kita lihat dosisnya di resep 25 mili nih. Ya. Oke, dosisnya. Nih. Ya. Oke, Farizan. Kalau bunyinya seperti ini, paling minumnya berapa mili, Farizan? Berapa, Farizan? Apa namanya? Di sini dosisnya kita lihat. Nih. Berarti satu kali minumnya berapa? Nah. Satu kalinya 100 sampai 300 ml, seharinya 3 sampai 5 kali sehari. Oke, pertanyaan buat Farizan. Satu kali minumnya berapa mili berarti Farizan? Satu kali ini 100 mili sampai 300. Betul, 100 sampai 300. Satu harinya berapa Farizan? Satu harinya 0,3 sampai 1,5 gram. Ya, 0,3 itu berapa miligram ya? 300. Iya 300. Ya, 300 miligram sampai 1.500. Ya, betul, 1.500 miligram. Oke. Kita lihat tulisannya Farizan.
Oke, Farizan pakainya yang ini. Ya. 3 sampai 4 kali sehari 40 sampai 100 mg. Satu kalinya ini berarti ini oke. Satu harinya berarti 120 sampai 400 benar. Oke, untuk 10 tahun dikali 60%. Ini 24 ya Farizan ya? Gitu Iya. ya? Oke. 120 sampai 400 betul. 72. Oke. Lalu dosis lazim dosis pakai di resepnya 25 mili. Oke. 25 ada nggak di range 24 sampai 60? Ada. Ada, berarti langsung disebutkan MR. Sehari minum 3 kali berarti 75 mili. 75 mili ada nggak di range 72 sampai 240? Ada. Ada, berarti langsung masuk range. Berarti nggak ada masalah dengan dosisnya si papaverin. Oke, kalau sudah oke di dosis lazim, kita ke TM ya. TM-nya papaverin. TM. Nah, ini dia TM-nya papaverin ya. Karena pasiennya 10 tahun, berarti kita pakai rumus apa nih Farizan? Kalau N per 20. Resep apa itu? Rumus yang atau rumus Gini? Rumus yang itu yang Rumus yang, oke, rumus yang. Apa? Kalau pasiennya di atas 8 tahun, kita pakai rumus apa? Rumus, ayo dilihat lagi. Healing. Rumus dealing. Kenapa pakai dealing? Karena usianya dealing itu untuk 8 tahun ke atas. Ya. Jadi karena pasiennya umurnya 10 tahun, berarti kan di atas 8 tahun kita pakai rumus dealing N per 20 gitu ya Pak Rizan. Jadi kalau pasiennya 8 tahun ke atas ya berarti N per 20 gitu. Terus satu kali minumnya 200, satu harinya 600 maksimal. Ya, ini seperti ini benar 100 300. Sementara satu kali minum kita 25 mili. Oke, kurang dari 200. Nah, terus 25. Nah, 25 mili jangan dibilang kurang dari 200, Farizan. Karena 200 itu untuk dewasa. Tapi kalau untuk anak-anak tuh 100 mili. 25 kurang dari 100 mili. Satu harinya bukan 200. Tapi 3 kali berapa, Farizan? Coba. Yo, satu kali minumnya tadi berapa mili? Satu kali minumnya tadi 25 mili, Farizan. Satu harinya minum 3 kali. Berarti kalau satu hari berapa miligram? Jadi 3 dikali 25. Betul, berapa? 75. Iya, 75 mili. Nah, 3 kali 25 mili sama dengan 75. Nah, oke, 75-nya baru kita bandingkan dengan 75-nya kita bandingkan dengan 300 miligram. Nah, ya, kalau ini TM untuk untuk dewasa satu kali, ini TM untuk dewasa satu hari, pasien kita belum dewasa, pasien kita cuma 10 tahun, maka kita hitung konversinya. Nih dia. Nah, dosis pakai kita di resep 25 mili. Nah, 25-nya nanti per 100. Satu harinya berarti 75 per 300. Gitu ya. Oke, itu TM-nya. Oke. Saya cek dulu di tempat saya. Ya. Farizan.
Oke, kita tadi di papaverin ya, papaverin kita sebentar. Papaverin kita nih tadi sudah. Nih, ya, 100 sampai 300 mili seharinya 3 sampai 5 kali. Ya, tadi nggak ada masalah ya. Kok beda ya resep DL saya sama DL Farizan, beda literatur ya. Ya nggak apa-apa. Yang jelas pokoknya untuk 1 kali oke, untuk 1 hari oke. Ya, jadi MR gitu. Ya. Terus sebentar, saya jadi bingung. Bentar. Farizan tadi, papavernya Farizan itu berapa kali sehari? Papavernya Farizan, papavernya Farizan itu 25 mili. Oke, karena 3 sampai 4 kali. Oke. Terus TM-nya juga sudah nggak ada masalah. Oke, ini aja yang diperbaiki ya. Jadi hati-hati Farizan. Ini kan TM untuk dewasa 1 kali, TM untuk dewasa 1 hari. Lalu karena pasiennya usianya 10 tahun, kita hitung terhadap 10 tahun. Ini dia. Udah kan, selesai sampai di situ TM. Sekarang kita ke dosis pakai. Ini dosis pakai ini udah benar nih. Tapi jangan dibandingin sama 200. Karena pasien saya umurnya 10 tahun. Jadi kita bandinginnya sama yang ini. Oh. Kok ini Bu? Ya karena kan untuk 10 tahun. Masa membandingkan dosis lazim, dosis maksimal dewasa dengan anak umur 10 tahun nggak boleh, nggak sesuai. 1 harinya tadi sudah 3 dikali 25, 75 ya. Oke, nanti persentasenya 25 per 100. Yang ini 75 per, maaf, 3 kali 25, 75 per 300. Seperti itu ya. Oke, jadi nggak masalah. Untuk papaverin, kita satu lagi ke pronisi. Pronisi. Oke. Oke. Pronisi. Nah, kita lihat. Pronisi kita setengah tablet. Nah, pronisi isinya apa? Ada yang tahu? Cipraheptadin. Apa? Keras. Cipraheptadin. Buat apa sih pronisi itu biasanya? Nggak tahu. Peradangan. Iya. Pronisi itu obatnya obat alergi, obat gatal. Tapi efek sampingnya ada yang tahu apa? Nafsu makan. Menekan apa menambah? Menambah. Iya, menambah nafsu, betul. Menambah nafsu makan, ya. Oke, menambah nafsu makan. Nah, jadi biasanya dokter-dokter anak itu meresepkan obat-obat ini, pronisi gitu ya, itu untuk menambah nafsu makan anak, gitu. Oke, kita lihat, ya. Lalu, oke, kita lihat, ya. Kita ke pronisi. Nah, pronisi yang atasnya dulu. Nah, ini dia. 3 sampai 4 kali sehari, 12 sampai 16 mili. Oke, pertanyaan buat Farizan. Ini kalau dijadikan tablet, berapa tablet Farizan? 1 tabletnya 4 mg. Berarti kalau 12 mili itu berapa tablet? 16 mili berapa tablet? Yang 12 3 tablet. Terus? 16 4 tablet. Oke, pinter ya. Oke, berarti 1 kali minumnya 12 sampai 16 mili. Oke, boleh kalau mau pakai miligram. Sehari 3 sampai 4 kali, 36 sampai 64 boleh. Ini benar. Ini benar. Terus kalau yang untuk 10 tahun, 60% ya dikali 12 sampai 16 mili ya. Oke, jadi 7,2 sampai 9,6. 1 harinya
21,6 sampai 38,4. Sementara dosis pakai kita satu kalinya cuma setengah tablet. Kalau satu tabletnya itu 4 mili, setengah tablet berapa mili, Farizan? 2 mili. 2 mili, betul ya. 2 mili. Adakah 2 mili di range 7,2 sampai 9,6? Nggak ada. Nggak ada. Nah, berarti ini yang sudah dilakukan Farizan benar. Ya, berarti saya harus hitung persentasenya betul. Ya, lalu kita bandingkan. Ya, di sini 2 mili kita banding dengan yang terdekat 7,2. 27,777 TMR katanya. Oke. Setelah itu kalau yang satu hari. Nah, kalau satu kalinya minum 2 mili, satu hari nggak 3 kali, berarti berapa mili tuh? Ya, Farizan. Satu kali minum 2 mili, sehari minum 3 kali. Berarti sehari minum berapa mili? Sehari 6 mili. 6 mili, betul. 6 mili ada nggak di range 21,6 sampai 38,4? Nggak ada. Nggak ada, berarti TMR. Nah, berarti kita harus apa ini? Naikkan atau turunkan? Naikkan. Dinaikkan. Oke, dinaikkan jadi berapa kira-kira, Farizan? Naik 2 tablet. Naik 2 tablet. Oke, menjadi 2 tablet ya. 2 tablet 8 mili masuk range. Terus hari 3 kali 8 kali 3 24 masuk range. Oke, kita lihat hitungannya Farizan. Oke, jadi literatur yang dipakai Farizan cukup besar dosisnya ya. Oke, itu si proheptadin. Jangan lupa dia ber-TM. Ya, dia ber-TM. Oke, ini sudah oke. Ini juga sudah. Ini ntar dinaikin jadi 300 aja. Oke, TM-nya tadi sudah. Kita ke TM-nya pronisi. Ya. Pronisi. TM-nya mana nggak dihitung ya Farizan ya. Oke, TM-nya belum dihitung nih. TM-nya pronisi. Lewat atau gimana Farizan? Apa? Masih belum ngerti. TM pakai tablet, Bu. Gimana? Iya, ngitung TM pakai tablet belum ngerti. Jadi, oh iya, oke, paham. Ya. Jadi kalau tablet memang agak sedikit berbeda, kita harus tahu dulu zat aktifnya. Zat aktifnya apa, kadarnya berapa, gitu ya. Jadi coba kita hitung bareng-bareng. Kita ke pronisi. Nah, ini ya. Nah, kebetulan kita beda ya dosis lazimnya. Oke, kita ke TM. Mana perhitungan TM? Nah, nih dia TM. TM-nya si proheptadin ini. Ya, satu kalinya 20 mili, satu harinya nggak ada. TM si proheptadin untuk usia 10 tahun. Oke, kita hitung. Metronim, metronidazol, papaverin, pronisi. Oke, kita hitung ya TM-nya. Siapa? Farizan masih bingung soalnya. Oke, kita hitung. Angkat link di atas. Nggak ada ya. Oke, ini aja. Oke. Oke, kita hitung bareng-bareng. Farizan juga sekalian. Oke. Nah, TM si proheptadin satu kali minumnya 20 mili, satu harinya nggak ada. Itu untuk dewasa. Sekarang kalau untuk 10 tahun. TM satu kali pakai 10/20 kita kali dengan 20 mili. Berapa tuh Farizan? 10/20 kali 20 mili. 10 mg. 10 mg. Betul, 10 mg. Ya, TM satu hari pakai. Ada nggak TM satu harinya?
Ada? Nggak. Enggak ada. Nggak ada kan di strip. Ya jadi pakainya strip saja. Oke, sekarang kita ke dosis pakai. Gimana cara ngitungnya ya? Tahu? Ya, gimana cara ngitungnya? TM. Salah nih. TM. Nah. Oke. Di resep berapa tadi? Dinaikin jadi berapa pronisinya sama Farizan? 2 tablet ya? Iya, Bu. Oh iya. Oke. 2 tablet tuh berarti gini Farizan. Kalau tablet tuh gimana Bu? Diusulkan jadi berarti 2 tablet. 1 tablet itu berapa? 4 miligram. Gitu. 8 miligram. Lebih kecil. Jadi 10 miligram. Nih. Tuh. Oke, terus kita harus hitung nih, kan deket ya 8 ke 10 ya. Nah, kita hitung. DP dibanding TM dikali 100. Berapa Farizan? Hitung TM-nya. DM-nya, DP-nya berapa satu kalinya? DP banding TM. 8 mg. Betul. Satu harinya berapa? 10. Oke. Berapa tuh hasilnya? 0,8. 80. Oke, 80% aman. Masih 80%. Kalau lebih dari 80% baru timbang 1/1. Oke. Sekarang DP 1 hari pakai sama dengan 1 hari minum berapa kali, Farizan? Tadi 1 kali minum 2 tablet. Sehari minum 3 kali. Berarti berapa tablet? 6. Berapa? 6 tablet bukan? 2 tablet. Sehari minum 3 kali. Berarti berapa? 6. 6 tablet. Berapa miligram tuh 6 tablet? 1 tabletnya 4 mili. 24. Oke, 24 mili. Yang usah dibandingin lagi ya. Atau kalau mau dibandingin lebih kecil. Dah, karena nggak ada ya. Oke, dah balik ke Farizan. Nah, oke sih sudah nih, sudah. Kondisinya sudah. Ya, dinaikin jadi 2 tablet. Sayangnya lupa ngitung. Nggak lupa sih, Farizan belum ngerti karena TM-nya dalam bentuk tablet. Nah, seperti tadi ya. Oke, perhitungan. Kronisnya bukan 2 tablet, Farizan. 2 tablet itu untuk 1 bungkus. Berarti kalau 12 berarti berapa? Ini kan dinaikin jadi 2 tablet. 2 tablet kan 1 bungkus tuh. Nah, kalau untuk 12 bungkus berarti berapa tablet kondisinya? 24. 24, betul. Jadi di sini bukan 2 bukan 2 tablet ya. Nah, ya. Oke, lanjut. Udah sudah. Sudah. Nah, kenapa jadi berkurang begini, Farizan? Nih. Oke, metronidazole jadi berapa tadi? Neo. Metronidazole jadi berapa? 3,6. 4,5 ya? Oh iya, tadi Farizan salah ya. Tadi kita naikin jadi 300 ya. 300 kali 10 jadi 3,6. Nah, kenapa ujuk-ujuk keluar lagi jadi yang seperti ini, Farizan? Nih.
Papa Fahrinya 250 mili. Emang iya. Berapa Papa Fahrinya? 300. 300. 25 dikali 12. Oke. Pronisinya 2 tablet. 2 apa 24? 24. 24 tablet ya. Jadi kalau penimbangan itu untuk semua bungkus ya. Semua kapsul atau semua bungkus. Jadi berapa ya? Oke, coba Farizan dibacakan teknik pembuatannya. Yang pertama, setarakan timbangan dan timbang seluruh obat. Kemudian masukkan kondisi ke dalam numpang. Garus sampai halus. 3. Masukkan papaverin ke dalam numpang. Garus ade homogen. Kemudian masukkan metronidazole ke dalam numpang. Garus ade homogen. 5. Keluarkan dari dalam numpang. Bagi sama banyak. Yang keenam masukkan ke dalam kapsul. Yang ketujuh kemas dan beri etiket. Oke, jadi ini kita lihat, bentar. Ya, pronisi dimasukin duluan karena dia berbentuk tablet ya. Keluarkan bagi sama banyak. Oke. Mau dibagi jadi berapa bungkus ini Farizan? Jumlah resepnya numeronya berapa? Ayo berapa? Ya resep ini bikin berapa? 12. 12. Oke, berarti kalau dibagi 2 sama banyak berapa nih? Bagi sama banyak tuh berarti berapa Farizan? Bagi sama banyak. Mintanya 12 kapsul. Kalau dibagi sama banyak berarti berapa? Dibagi 2 sama banyak. Ayo, berapa? 12 dibagi 2 sama banyak berapa ini? Berapa? 12 jelas dibagi 2. Berapa? 12 dibagi 2. Iya. Berapa? 6. 6. Kok dibagi 2, Bu? Karena piring timbangannya cuma ada 2, kanan kiri gitu. Jadi bagi 2 sama banyak masing-masing 6 kapsul. Ya, oke. Itu kurang lebih. Oke. Ada yang mau tanya dulu tentang resep serbuk kapsulnya dulu? Jelas? Cukup jelas? Kita kepil. Ibu mau nanya yang pronisi, Bu. Oh iya, silakan. Oh, bisa 24, Bu. Bisa berapa? 24 kan itu pronisinya 24 tablet kan? Iya. Karena Bukannya- sama Farizan dinaikin 1 tablet. Farizan menaikkan dosisnya 1 bungkusnya 2 tablet. 2 dikali 12, 24 tablet. Gitu. Kalau di saya, nah kan literaturnya beda. Saya nggak kayak Farizan, nggak apa-apa, nggak masalah. Nah kalau di saya, bunyinya pronisi seperti ini. Ya, pronisi anak umur 7-12 tahun ini. Karena anak saya, pasien saya umurnya 10 tahun, saya pakai yang ini gitu. 4 mg 2-3 kali sehari. Tapi literatur yang Farizan pakai mengatakannya seperti itu, nggak apa-apa sih. Gitu. Kenapa jadi 24 tablet? Karena dinaikin 1 bungkusnya itu 2 tablet. Jadi kalau 12 bungkus ya otomatis 24 tablet. Itu ya. Ada lagi? Makasih, Ibu. Oke, kita langsung ke pil ya. Saya stop share.
Pil. Ini dia Az-Zahira. Bentar ya, loading. Bu, maaf, tapi saya cuma sampai perhitungan kafeinnya doang. Yang pil. Kenapa belum paham? Belum. Nah, ya apa-apa. Kita lihat dulu, terus kita review sedikit materinya. Sudah kelihatan? Ya. Oke, kita coba bahas. Kofeinnya 50 mili, ini resepnya agak janggal. 50 mili buat 30 pil dan tidak ada DTD. Oke, berarti kalau seperti itu sekali minum pil berapa mili? Az-Zahira. Kofeinnya. Satu kalinya 50 mili. 50 mili untuk 30 pil. Berarti satu pilnya berapa mili? Berarti 50 mili dibagi 30 ya, Bu? Betul, 1 koma ya. Oke. Bentar. Oke, kita lihat. Kofeinnya 2 kali sehari 15 tahun. 15 tahun itu berapa persen dosis lazimnya dibanding dosis dewasa? 85%. 85, betul. Ya. Oke, 85%. Oke, kita lihat 1 sampai 3 kali sehari 100 sampai 200 mili ya. Satu kali minumnya 100 sampai 200 benar, satu harinya 100 sampai 600 mili. Oke, terus setelah itu kita lihat kofeinnya ya. Kofein untuk 15 tahun ini benar. Satu harinya juga 100 mili masuk range. Oke, ya. Lanjut kita ke dosis pakai. Ya, dosis pakai. Ini dosis lazim. Jadi baru sampai DL, dosis pakainya mana ini ya? Dosis lazim nomor 1. Oh ya, ini langsung ya. 1 kali minum nih. Nih, langsung jelasin. Nih, gitu ya. 100 mg. Begitu bukan? Iya, Bu. Ya, yang salah adalah 50 milinya bukan untuk 1 bungkus, tapi 50-nya untuk 30 pil gitu ya. Oke ya. Coba kita cross check. Zahir pil. Mana ya resep pilnya, Pak? Pil lula. Oke, kita lihat. Pil. Oke. Oke, sebelum kita ke sini, ya, jadi kesalahannya di Az-Zahira 50 mg ya harusnya dibagi 30 dulu. Ya, 50-nya dibagi 30. Kok sedikit banget sih, Bu? Iya, makanya kan itu. Kita ntar telah naikin dosis nih. Kita ke dosis kecil dulu ya.
kofein. Bentar, saya udah ada usul kenaikan dosis. Ini dia kofeinnya nih. Nih, tadi ini sama nih. Sama. Oke, 1 kali minumnya dosis pakainya. Nah, dosis pakai dalam resep gini nih. Nih ya. Nah, ini 50 ml kita bagi 30 dulu baru ketemu 1,67. Signalnya 2 kali sehari dikali 2, 3,33. Nah, apakah 1,67 ada di range yang ini? Ada? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Yang 3,333 ada di range yang ini? Nggak ada juga. Nggak ada. Berarti kita hitung perbandingannya berapa? Nih. Nah, nih. Nah, ini ya. 1 kali minumnya 1,67 kita bandingin dengan 85. Jauh banget, 1,9%. Begitupun dengan yang 3,33. Gitu. Berarti harus diapain nih kalau seperti ini? Kita harus apain? Usul kenaikan dosis itu. Iya, usul kenaikan dosis. Oke, kita ke itu dulu sebentar ya. Kita ke pil ya. Pil. Pil dulu ya. Pilular. Ada yang tahu pil itu bentuknya apa? Bulat. Bulat, betul ya. Kita lihat sedikit. Salah. Sudah terlihat? Florita sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Oke. Pil ya. Nah, pil itu adalah berupa massa padat yang berbentuk seperti bola. Gitu ya. Beratnya berbeda-beda. Ada yang 100 sampai 500. 100 sampai 500, ada juga yang kecil. Namanya granula. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya, jadi yang kecil namanya granula, yang sedang namanya pil, yang besar namanya boli. Ya, pil besar namanya boli. Mereka sama bentuknya sama seperti bulat seperti bola. Oke, kita lihat. Ini nggak usah. Nah, ini dia beratnya, ya. Jadi beratnya beda-beda nih. Kalau yang paling besar namanya boli, bolus. Kalau pil 60 sampai 300 ml, tergantung berat. Kalau granul beratnya sekitar segini. Parful segini. Jadi kalau saya tanya, yang paling besar itu beratnya siapa? Bolus, pil, granula, atau parful? Yang paling besar. Siapa? Bolus. Siapa? Bolus. Bolus, gitu ya. Oke ya, nanti kita lihat videonya cara membuat pil supaya ada gambaran. Oke. Lalu untuk komposisi ini nggak usah. Komposisi pil itu biasanya isinya ada selain zat aktif. Ini selain zat aktif, dia juga zat tambahan. Zat tambahannya berupa bahan pengisi. Nah, pengisinya biasanya pakai radix. Ya, bisa menggunakan radix sama sukus 2:1. Ya, radixnya 2, sukusnya 1, atau 1:1. Ini dia pulvis propyrule. Ya, kalau pengisinya namanya radix. Kalau sukus gunanya sebagai apa? Sukus gunanya sebagai Zat ada yang tahu? Pengikat. Betul, bahan pengikat, betul ya. Oke. Nah, dia pengikat ya. Selain sukus ada PGS, ada saharum album, ada adexlane dan lain-lain. Lalu ada bahan pembasah. Nah, bisa air, bisa aquagliserin. Nanti kita lihat gunanya buat apa zat pembasah. Lalu ada bahan pemecah. Ya, bahan pemecah itu kalau kita pakai pengikatnya adexlane sama vaselin album. Penabur supaya masing-masing pil tidak saling berhubungan. Bahan penyalut untuk keperluan tertentu.
Oke, ini cara pembuatan pil lebih menarik kita pakai video, ya. Kita lihat video cara pembuatan pil. Bentar. Lama ya. Nah, perhatikan cara pembuatan ini ya. Perhatikan cara pembuatan pil ya. English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun. Belum kelihatan, Bu. Sebentar, sabar. Tunggu. Pil mana ya? Mana dia? Oke, silakan, selamat menikmati. Udah kelihatan ya? Nah, oke, ini bahan-bahan, perhatikan dulu. Ini bahan-bahan serbuknya. Zat aktif, pengisi, pengikat. Di sini kan
Nah ya, oke sebentar. Oke, nah itu kurang lebih untuk pembuatan pembuatan reel ya. Oke, kita lihat ya. Oke, jadi pertama yang ditambahkan, sebentar. Sebentar. Video bikin reel. Nah, oke ya, jadi tadi seperti itu cara pembuatannya kurang lebih. Mungkin Farizan, Hafiz ada gambaran. Jadi pertama bahan aktifnya semua kan serbuk, bahan aktif, pengisi, pengikat semua serbuk. Serbuk supaya dia bisa dibentuk, kita kasih zat pembasah. Zat pembasahnya air boleh, aqua glycerin boleh, madu boleh, pokoknya apa aja boleh. Ya, tergantung penyediaan. Udah selesai, baru kita bulatkan dia menjadi bentuk yang lebih panjang, kita masukkan ke dalam papan pil gitu yang tadi. Setelah itu baru kita bulatkan seperti itu. Itu kurang lebih ya. Oke, coba kita sekarang kita lihat ya hitungannya. Tadi Farizan ya, Pak. Detekan. Nah, kalau di pil itu berarti meskipun di resepnya cuma cuma tertulis zat aktif saja, nah kita harus menentukan berapa bahan pengisi, berapa bahan pengikat gitu. Nah, jadi punya Az-Zahira ya. Az-Zahira. Pil dan kapsul. Ya, lihat ya.
Oke. Azahira, coba berarti mau sambil cross check yang tadi ya. 125 kali 12 1.500. Oke, benar. 60%-nya 3,4,5. Kenaikan dosis metronidazol. Ini ya, siapa Azahira, kenaikan dosis metronidazol mau jadi berapa ditulis ya. Naik atau turunnya ditulis. Oke. Terus, oke, dinaikkan. Papaverin. Oke. Oke. Nah, ini sebentar. Oh iya. Apa namanya Azahira, metronidazolnya kan TMR ya Azahira ya. Ini metronidazolnya TMR. Tapi usul dinaikkan jadi berapa nih? Tuh. Ya, dinaikkan jadi berapa? Langsung dihitung ya. Kamu usul dinaikkan jadi berapa? Lalu kamu misalkan naikin jadi 300 ya hitung 300 langsung. Seperti itu ya. Jadi jangan didiamkan saja. Oke, coba kita ke pilnya ya. Pilnya tadi sudah, ini sudah. Nah, ini yang salah nih tadi Azahira. Jadi harusnya 50 milinya kita bagi 30 pil dulu gitu ya. Oke, kita cek punya saya. Pil. Masih dasar. Nah, coba kita perhatikan. Pilnya, nah ini dia, lihat ya. Jadi yang pertama kan, perhatikan di resepnya. Di resepnya itu kofeinnya 50 ml nggak ada DTD. Berarti artinya 50 ml itu untuk 30 pil gitu. Ya bukannya 50, ini nggak ada DTD nih. Gitu ya. Bu itu nggak kedikitan dosisnya, ya makanya kamu menganalisa resepnya gitu. Oke, lalu setelah itu kita lihat. Ya. Nah nih. Ya. Nah, ini sebentar ini udah dinaikin dosisnya. Oke. Nih, ini awalnya nih. Nih, lihat. Ini dia. Nih, sama nih tadi sama ini ya. 100 sampai 200 mg 1 sampai 3 kali sehari gitu. Berarti satu harinya 100 sampai 600. Ya, 1 sampai 3 kali, nah, 100 sampai 200 mili. 100 sampai 200. Gitu ya. Keluarlah seperti ini. Keluarlah seperti ini. 100 sampai 600. Gitu. Oke, terus setelah itu ini keluarlah. Nih. Kalau 15 tahun 85% kita konversiin. Nah, lalu kita ke dosis pakai. Dosis pakai dalam resep seperti ini. 50 mg tuh 0,05 gram. Dibagi 30 ini sekian. Satu harinya dikali 2. Sebenarnya 2 kali sehari sekian. Ternyata dosisnya masih jauh nih. Kalau seperti ini apa yang harus kita lakukan? Perbandingannya cuma 1,96%, padahal minimal 70 sampai 130%. Harus diapain kira-kira? Ya, diapain? Suruh kenaikan. Dinaikin. Ya. Betul, naikin. Naikinnya di mana? Pokoknya kisaran ada di sini. Nah, tapi perhatikan ya, saya naikin jadi 100 mili aja Bu, sebenarnya sih boleh. Cuma kita perhatikan dia itu nih, dia dibilang pil yang dibuat beratnya 150 mili. Ya artinya kalau satu pilnya 150 mili, kita bikin 30 pil, berarti berat total 30 pil ada berapa? Satu pil 150 mili, bikin 30 pil.
4.500. 4.500. Betul, 4.500 ya. Oke. 4.500. Nah, di sini ya. Ya. Nih, saya usul kenaikannya menjadi satu kalinya jadi 50 mili. Nih ya. Oke, naik nih. Nah, satu kalinya saya naikin jadi 50 mili. Bukan 50 mili itu TMR, gitu ya. Kalau 50 mili TMR, iya nggak apa-apa, tapi kan satu harinya MR. Nih. Ya. Oke, ini dia TMR. Tuh. Kenapa? Karena saya mikirin berapa bahan pengisi, berapa bahan pengikat, ya. Jadi yang 100 milinya MR, nih, tuh. MR kan 100 mili ada nggak di range 85 sampai 510? Ada. 100 mili ada nggak di antara 85 sampai 510 mili? Ada? Ada. Ada. Oke. Nah, kalau saya naikin jadi 50 mili satu pil, ya, 50 mili satu pil berarti kita lihat perhitungannya. Bentar. Oke, sini. Ini dia. Saya naikin 50 mili untuk satu pil. Nih. Berarti kalau 30 pil, nih kan, tadi kata kamu 4.500 nih, ya kan? Sementara 50 dikali 30 pil itu, nih, ya. Nih. Jadi saya bilangnya, karena dia nggak ada DTD, saya bilang gini, usul kenaikan dosisnya menjadi, nih, usul kenaikan dosis kofein menjadi 1,5 gram untuk 30 pil gitu. Karena di resepnya nggak ada DTD. Jadi kalau saya naikin jadi 50 ntar bingung ya. Saya bilang, jadi saya usul kenaikan dosis kofein 1,5 gram untuk 30 pil. Berarti artinya satu pilnya 50 mili ya. Oke, terus lihat. Setelah itu berarti kita tentukan berapa pengisi, berapa pengikat nih. Ini kan tadi di resep dibilang berat satu pil 150 mili. Oke, dikali 30 4.500. Sementara zat aktifnya sudah 1.500 mg. Berarti bahan pengisi pengikatnya 3 gram. Nah, tadi seperti yang dijelaskan di PPT, pengisi pengikat boleh pilih 1:1 atau 2:1 gitu ya. Jadi boleh pilih radix sukus 1:1 atau 2:1 ya. Saya memilih 1:1. Jadi dari 3 gram itu berapa radix, berapa sukus. Nah, kalau 1:1 kan berarti sama banyak, masing-masing 1,5 gram. Tapi misalkan saya mau perbandingan radixnya 2, sukusnya 1. Oke, Azahira coba tolong dihitung. Kalau perbandingannya 2:1, berapa radix, berapa sukus? Ya, berapa? Berarti tadi dua-duanya 3 gram nih. Berarti 3 gram. Oke, perbandingannya 2:1. Kalau 2:1, berapa radix, berapa sukus? Radixnya 2.000 mg, sukusnya 1.000 mg. Ya, betul. Ya, jadi nanti artinya kalau pakai perbandingan Azahira 2.000 sama 1.000 boleh. Jadi nanti kofeinnya 1.500, radixnya 2.000, sukusnya 1.000. Jadi 4.500. Kalau saya kofeinnya 1.500, radixnya sama sukusnya 1.500 boleh. Yang penting tiga-tiganya 4.500. Nah, sementara pembasah sama nah, seperti itu kurang lebih. Jadi perhitungannya gini. Ya. Ya sudah, nah nih. Jadi seperti ini.
Saya sama banyak, jadi ya 1:1. Kofeinnya 1,5, radiksnya 1,5, sukusnya 1,5 gram. Tapi kalau yang tadi Azahira, kofeinnya tetap 1,5 gram, radiksnya 2 gram, sukusnya 1 gram, boleh. Karena ada dua pilihan, mau 1:1 atau 2:1. Tuh, ya kita bahas TM sekalian. Oke. TM ya, ini dia. TM-nya karena pasiennya umurnya 15 tahun, sama kayak tadi ya, kayak rumus billing 15/20 dikali 0,5 di sekian, 15/20 kali 1 gram sekian. Lalu kita bandingin deh ya, ini TM-nya. Dosis pakainya sekali minum 50 ml, terus TM-nya 375 ml. Nah, ini dia. Sementara satu harinya karena dia 2 kali sehari 100 ml, ya 2 kali 50, 100 dibandingkan dengan 1 kali banding 1 kali, 1 hari banding 1 hari. Tapi jangan lupa DP dibanding TM, jangan dibalik. DP dibanding DM. Oke, itu ya. Oke. Coba kita teknik buatan. Oke. Coba dibacain, Azahira lagi sibuk nggak? Kenapa Bu? Maaf Bu. Silakan dibaca pembuatannya. Jangan. Bacanya punyanya Azahira dong. Bentar. Oke. Nah, ini ya, coba kita cek. Kofein tadi sudah. Nah, oh belum ada pembuatannya ya Azahira. Oke, Pak, baca punya saya aja. Silakan. Saya yang bacain Bu. Ya. Inventaris alat-alat, setarakan timbangan, gram dan miligram. Yang kedua, timbang bahan-bahan obat. Yang ketiga, dalam lumpang gerus halus kofein ditambahkan radik dan sukus gerus atau homogen. Kemudian tambahkan gliserinata sedikit demi sedikit sambil uleni di lumpang. Cara mengetahui masa pil yang baik, masa pil dipindahkan ke kertas perkamen, digulung dengan tangan membentuk silinder. Bila silinder masih pecah atau retak, ditambah pembasah. Bila silinder terlalu lembek atau lengket, ditambah bahan pengisi lagi. Masa pil yang sudah jadi dipindahkan ke kertas perkamen, kemudian dibentuk silinder dengan tangan. Ujung silinder harus tipis. Masa pil yang sudah jadi dipindahkan ke kertas perkamen, kemudian dibentuk silinder dengan tangan. Ujung silinder harus pipih. Pindahkan ke papan pemotong pil yang sudah diberi penabur, lalu buat silinder panjang sejumlah 30. Dipotong dengan pemotong pil, kemudian potongan massa pil dipindahkan ke alat pembuat pil yang sudah diberi penabur. Pil dibulatkan dengan gerakan memutar ditambah sedikit penekanan. Setelah bulat, masukkan wadah sambil dihitung sebanyak 30 pil. Oke. Kira-kira pilnya buat apa ya kalau isinya kofein ya? Nambah stamina. Nambah stamina. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi terlihat isinya cuma kofein doang. Tapi apa nih yang mau ditambahkan gitu ya? Coba saya mau cek satu tugas lagi ya. Untuk pilnya terutama. Salsabila Wahyuning Tias. Sambil silakan kalau ada yang mau tanya ya. Minggu depan resepnya salep dan kapsul atau serbuk. Nah, ini dia ya. Coba kita lihat ya.
dibuat 50. Ini punya siapa kah ini? Punyanya Salsabila. Mana Salsabila? Wahyu Ningtyas. Oke. Salsa sih sudah bisa ya. Ini pertanyaan saya. Ini lihatnya dari nanya ke teman kelas lain atau bagaimana? Waktu SMK sempat ada resep ini, Bu. Saya nggak Oh lihat. ya. Berarti sempat belajar ya. Ya, Bu. Oke, lumayan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau di pil itu cuma dikasih zat aktifnya doang, terus pengisi pengikatnya tentukan sendiri. Bisa AA sama banyak 1:1 atau 2:1, bukan 1:2 ya. Pengisinya 2, pengikatnya 1 gitu. Cuma itu saja sih biasanya. Jadi kalau kayak untuk penghancur apa segala macam enggak, dia cuma pengisi pengikat. Sementara pembasah dan penabur itu secukupnya saja. Itu ya, mungkin itu ada yang mau ditanyakan? Ibu, silakan. saya mau nanya, Ibu. Sambil nunggu pertanyaan. Ibu tadi kan yang perhitungan bahan penambah pilnya 150 dikali 30. Ya, bukan bahan penambahnya, tapi berat totalnya. Ya. Berat total semuanya dulu ya. Itu kan jadinya 4.500 mg dikurang 1.500. Nah, 1.500 mg itu dapat dari mana ya, Ibu? Tadinya kan harusnya 4.500 kita kurangin 50 mili ya, karena di resepnya 50 mili, bener gak? Ini Ananda yang nanya ya? Iya. Ya, tapi kan setelah kita hitung dosis lazimnya, dia ini kan apa namanya? Nah, saya sarsin lagi. Setelah kita hitung dosis lazimnya, dia ternyata kurang kan dosisnya nih. Pertama gini ya, Nanda nih. Kan pertama resep kita kan cuma 50 mili ya Nanda ya? Iya, Ibu. Ya. Benar kan? Ya. Terus setelah saya hitung dosis lazimnya, nah ini hitungnya ke sini dulu nih. Pas saya hitung ternyata dosisnya cuma segini Nanda kalau pas mili nih. Ya kan? Akhirnya saya naikin nih. Usul kenaikan dosis kafein menjadi 1,5 gram untuk 30 pil. Jadi kalau tadi nanya, berarti 1,5 gram udah dari mana Bu? Dari sini. Jadi misal Nanda naikin jadi 1 gram, berarti ntar 4,5-nya dinaikin jadi 1 gram. Gitu. Jadi 4,5 dikurangin 1,5 pertama dari dosis yang dinaikkan. Ntar. Karena sudah naik, saya usulkan. Nih, saya usul di sini. Usul kenaikan dosis kafein menjadi 1,5 gram untuk 30 pil. Udah dapat naik, berarti saya ke sini Nanda. Jadi saya kafeinnya 50 ml 1 pil. Sementara di resep diminta 150 ml 1 pilnya. Ada 30 pil, 4.500. Sementara zat aktifnya kafeinnya ada 1,5 gram. Jadi sisa bahan pengisi dan pengikatnya 3 gram. Berapa sukus, berapa radix? Silahkan pilih. Kalau saya pilihnya yang AA sama banyak. Jadi satunya jadi 1/2. Bu katanya 1:1. Ya kalau 1:1 kan berarti radixnya 1 dibanding sukusnya 1. Nah kalau dihitung masing-masing, ingat pelajaran matematika SD nih, 1/2 dikali 3. Bukan 1/2 deh, maaf, 1/2. Tapi kalau nanti 2/1, ya nanti akhirnya ngitungnya 2/3. Ya. Ini kan kalau digabung 3, kalau digabung 2. Gitu, Nanda. Berarti yang 150 miligramnya itu per 1 pil ya? Betul. Jadi kalau di sini kan resepnya nih. Mana ya? Nih. Oke, dibuat berat pil 150 mili. Artinya 150 mili itu berat 1 pil. Karena kan tadi pil bisa 100 sampai 500 mili. Gitu. Di TM-nya kok dia nggak pakai 150 miligram, Bu? Sebentar, 150 mili itu berat 1 pil ya, Nanda. Sementara zat aktifnya 50 mili. Nah, kalau di TM yang dihitung zat aktifnya bukan beratnya. TM. Nah, TM-nya 1 kalinya 50 mili. Karena kan 1 pil berat zat aktifnya 50 mili. Sementara yang 150 mili itu berat 1 pilnya. Kok berat 1 pil 150? Iya kan ditambahin pengisi sama pengikat gitu.
Jadi kafeinnya tetap 50 mili aja dipakai. Tetap 50 mili untuk 1 pil. Kalau di resep aslinya kan 50 mili 30 pil. Ternyata dosisnya cuma 1,96% kan? Iya. Ya, jadi kita naik. Jadi hati-hati melihat angka 50 milinya. Sementara di awalnya adalah 50 mili untuk 30 pil. Jadi 1 pil cuma minum segini nih. Pas dihitung jauh banget. Gitu. Iya, iya. Ya, makasih, Ibu. Ya. Oke. Bentar ya. Ada lagi yang mau tanya sambil nunggu absen? Tidak tahu untuk kemarin mandi, Budi, jam sebentar. Oh, mau buka, minta bukain absen tadi. Oh, minta bukain absen. Di WA nggak dibaca. Berarti dia kan lagi di depan. Tunggu sebentar ya, lagi nunggu buka absen. Nggak ada yang nanya? Siapa? Pak Rizan belajar ya. Baca dulu teori pilnya. Pasti Pak Rizan bingung, Bu. Nanti yakin deh. Iya, Bu. Sebentar absen. Ya nih. Ya, sebentar ya. Sebentar. Oke, absen ya. Sarah ada, Sylvia ada, Anissa Rahma ada, Gita Amelia ada? Hadir, Bu. Yusnia? Roida? Hot mau Roida ada, Ursulita ada, Putri ada, Farizan ada, Arta Junita ada, Zaira, Salsabila Ananda ada, Siti Fatimah. Abdul Hafiz. Hafiz ada, Hafiz. Hafiz ada.
Satu terakhir, Deborah. Hadir. Deborah. Hadir ya, Bu. Deborah hadir. Sarah Fauzia hadir. Iya. Yang kelewat, yang nggak disebutin tuh berarti udah ini. Saya udah lihat. Bu Abdul Hafiz hadir, Bu. Ya. Bu, Tarakanata hadir ya? Ya. Hadir semua. Oke, cukup ya? Baik, Bu. Terima kasih. Jadi nanti ada resep salep serbuk yang kita bahas minggu depan. Salep atau salep serbuk atau salep kapsul gitu ya. Oke, kalau tidak ada yang mau tanya, terima kasih. Pamit ya, cukup ya, tutup ya. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.